masjid, kemudian sholat isyanya berjamaah, maka dari isya sampai subuh dia berada dalam jaminan Allah. Yang kedua, bila sholat subuh berjamaah, dia dari subuh sampai isya berada dalam jaminan Allah. Kalau kita dijamin oleh bupati, wali kota, oleh gubernur, kita senang. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin orang yang sholat 5 waktunya berjamaah. Siap? Siap tidak? Karena di mana-mana orang hari ini lebih takut kepada selain Allah. Halo? Halo? Ada orang nggak di sini? Maka kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dengan penyakit ini kita lupa kepada yang memberi penyakitnya. Coba kalau paku dipalu, beletak, makin dipalu makin nancep. Harusnya kita ketika diuji oleh Allah, dipukul dengan ujian corona ini, harusnya hati kita makin nancep kepada Allah. Yang memberi ujian siapa? Yang memberi ujian siapa? Harusnya kita yakin ini Allah, makin yakin kita kepada Allah. Seorang mandor naik ke lantai 3, lalu manggil anak buahnya, dilempar, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, akhirnya dilempar pakai batu, beletak karena dia pakai helm. Siapa yang lempar gua? Bos, naik dulu sini. That's the way Allah talk to us. Sepertilah Allah menegur kita semua. Diingatkan hayya 'alas shalah, nggak mau sholat, baik di rumah apalagi di masjid. Betul? Betul? Salah. Masa nggak mau sholat dibilang betul, gimana sih? Udah makan loh? Oh udah. Karena dipanggil oleh Allah sholat 5 waktu tidak mau, ke pengajian tidak mau. Seperti mandor tadi panggil anak buahnya, maka dilempar batu, dilempar satu ujian namanya corona, agar kita kembali kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Itu orang beriman. Sehingga aturan pemerintah kita taati, aturan Allah pun tetap dijalankan. Jangan gara-gara isu corona, pemerintah kita taati, sholat ditinggalkan. Kemudian ini kalau di Sukabumi nih, misalkan sholat ditinggalkan, silaturahmi ditinggalkan, cium tangan ditinggalkan, nggak ada adab sama sekali. Halo? Bangku, tanda silang, boleh, tanda silang, boleh, nggak di sekolah, nggak di rumah sakit, nggak di mana-mana, betul? Salah. Tapi jangan sampai dengan begini kita tidak mau lagi bersilaturahmi. Halo. Kalian sibuk mencari desinfektan, betul? Hand sanitizer, betul? Apa kata ulama? Hujan yang turun langsung dari langit tanpa tersentuh kepada genteng, tapi hujannya langsung, itu hand sanitizer dan desinfektan yang paling ampuh. Dia langsung dijatuhkan oleh Allah dari langit dan kotoran itu akan hilang semua. Yang kedua, yaitu wudhu sempurna. Dengan wudhu sempurna itu juga desinfektan yang paling bagus. Halo? Siapa sholat subuh dan sholat isya berjamaah? Ini saya bicara solusi. Nggak mau membicarakan kalau mau bicarakan banyak yang pinter, apalagi kalau di sosmed, wah pada pinter-pinteran. Untuk apa kalau tidak jadi solusi? Solusinya tadi apa? Sholat isya dan sholat subuh bagi laki-laki berjamaah, bagi perempuan di rumah masing-masing. Itu jaminan dari Allah. Yang kedua tadi, bila turun berbagai penyakit dari langit, hanya yang datang ke rumah Allah yang Allah jaga dan Allah sembuhkan. Maka kami di Sukabumi, di Aceh, itu menjadikan masjid sebagai tempat tujuan. Alhamdulillah zona hijau sampai sekarang. Bengkulu, teman saya namanya Helmi Hasan sebagai wali kota. Beliau mengingatkan tetap ke masjid, aturan pemerintah tetap dipakai, social distance tetap kita jaga. Paham? Halo? Cuma yang kasihan kemarin ada yang bertanya kepada salah satu oknum aparat, Pak mau tanya, kalau istri saya mau kerja, boleh nggak saya bonceng? Oh tidak boleh dibonceng sama suami. Tapi kalau ojol boleh. Kan ini jawaban not smart banget gitu. Dibonceng suaminya? Nggak boleh. Kalau sama ojol? Cakep nggak? Oh cakep menurut setan. Akhirnya istrinya betah sama cowok lain, gimana perasaan? Enggak, gue ngomong pribadi aja. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang yang menjaga sholat itu pasti dijaga oleh Allah. Karena dalam satu hadis, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, aku dengan kemuliaanku, aku jaga orang itu. Subhanallah. Ingat, hablum minan nas dan hablum minallah. Sempurnakan keimanan dengan sempurnakan ikhtiar.
Sempurnakan ikhtiar dengan sempurnakan keimanan. Bisa dipahami kan? Saya punya guru namanya Maulana Sa'ad dari India. Beliau mengatakan, ikuti aturan pemerintah setempat, tapi jangan kurangi ketaatan kepada Allah. Gara-gara kita harus social distancing, nggak boleh jabat tangan, sampai ada satu teman saya nggak mau salaman, masih saudara. Maaf kak, dari jauh aja, social distancing. Dia cek ayam deh, saya tutup. Saya hormati, karena dia seorang aparatur negara. Oke, why not? Saya bilang saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena terlalu panik dan takut, justru dirinya, emaknya, keluarnya COVID-19. Halo? Halo? Kita percaya nggak sama Allah? Yakin? Yang mengatur segalanya siapa? Bapak naik pesawat, naik bus, naik kereta, nggak kenal supirnya, kenapa tenang dulu? Harusnya kita tenang dengan Allah yang mengatur segala sesuatunya. Biar tuh video, mau cari gitu siapa? Ini penculik ulung ini. Nggak ada acara kesini, saya baru datang dari Sukabumi, kita ke Mandiri. Tapi jangan rame-rame ya. Kita baca Yasin. Baik, kita lanjut lagi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin nggak Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Yakin nggak? Belum. Kalau yakin, dia akan seimbang, akan balance. Aturan manusia dia pakai, aturan Allah pun dia pakai. Tapi kalau tidak seimbang, tidak balance, berarti dia belum yakin dengan Allah. Mana ada sih pemerintah yang ingin membuat kita itu sengsara? Mana ada pimpinan yang membuat kita sengsara? Contoh, mohon maaf saya bertanya, Pak Kepala Sekolah, Bapak ingin staf Bapak ini bahagia atau sengsara? Bahagia. Nah, jangan pimpinan yang gede, pimpinan kecil, udah badan kecil, pimpinan kecil lagi di Mandiri. Ingin teman-temannya bahagia. Jadi Maulana Sa'ad pernah katakan kepada kami, tolong ikuti aturan pemerintah di masing-masing negara. Ketika di Jakarta zona merah, maka markas dakwah kita itu sangat-sangat singkat. Sholat maghrib, ceramahnya singkat, sholat isya, setelah itu bubar. Sholat pakai jarak. Apa rugi kita mengikuti aturan pemerintah? Lebih rugi lagi kalau kita tidak taat sama Allah. Bisa dipahami atau tidak? Halo? Halo? Seorang pemilik saham terbesar di salah satu negara, Standard Chartered, dia paling kaya di negaranya, bapaknya mati kena COVID. So the whole family said, money has nothing to do with us. Begitu kayanya, sampai bapaknya mati, duitnya ada artinya buat kami semua. Sampai begitu. Itu yang kaya bilang begitu, lah kita mah kaya kagak. Miskin iya, apalagi miskin iman. Maka teman-teman yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berwudu ada namanya istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Masukkan air ke dalam hidung, sedot sampai ke sini, buang. Karena virus yang masuk itu bertahan 3 jam di sini terlebih dahulu. Dengan istinsyaq setiap waktu sholat atau berwudu, dengan izin Allah gak akan pernah masuk ke paru-paru ataupun ke anggota tubuh lainnya. Sedangkan, ayo gue potongan air itu, pas kebutuhan kalau mau ambil. Yang penting kalau mau gantung share kan yang enak, itu gue menakutkan begini. Ini kan hari Jumat saja pakai pakaian begini, kalau nggak gerak. Malah lagi pakai baju muslim, ini aki-aki bahaya ini. Kita lanjut lagi. Jadi kayak istinsyaq saja, kemudian kumur-kumur, dimuntahkan lagi, jangan telan. Biasa kalau bulan Ramadan kumur-kumur, keluar airnya kemana? Ditelan. Itu dulu waktu saya santri, kalau bapak-bapak kan nggak pernah mengalami santri, jadi orang soleh langsung ya. Istinsyaq ini penting Pak Bu, disedot sedikit ke air, dibuang lagi. Itu dengan izin Allah, semua virus, semua virus yang masuk selalu melalui hidung. Makanya flu, batuk, pilek, itu juga flu influenza namanya, virus influenza. Bila kita kesini kumur-kumur, akan selesai. Sama virus corona pun, kalau kita sering istinsyaq dengan izin Allah akan bersih. Siap ya? Tapi bukan berarti saya sering istinsyaq, lalu ke tempat umum, nggak sopan amat. Nih gua nggak pakai masker. Lah, lu jangan songong, jangan jual. Ntar kalau Allah beli lu mati, repot deh urusannya. Matinya mah ketabrak mobil, kamu kalau begini-begini, mati kena COVID. Saya dari Bogor ke Jakarta naik KRL, kereta api listrik. Apa yang terjadi?
petugas begitu ketat, anak kecil nggak boleh ikut, kan bingung, dipulangin jauh, dibawa ke kampung. Terus apa yang terjadi? Akhirnya berangkatlah aki-aki nenek-nenek, nggak pakai masker, harus pakai masker. Nggak tahu cara pakai masker, nggak diajarin, diketatin sampai pasar Minggu pingsan. Orang bilang COVID, bukan COVID, dia nggak bisa napas, bau jigong. Lah iya kakek-kakek nenek-nenek bayangin, bokoknya, mending kalau yang tipis ini mah tebal diikat. Udah kelihatan ini. Wah, saya bilang pingsan. Benar pingsan. Jadi Bapak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, panik dalam menghadapi satu penyakit akan lebih cepat membunuh dari penyakit itu sendiri. Jadi rasa takut yang berlebih ini bisa membunuh karakter kita, bisa membunuh kesehatan kita, melemahkan imunitas kita. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Jadi middle, tengah-tengah, terlalu tinggi jangan, terlalu rendah juga jangan, terlalu gendut jangan, terlalu kurus juga jangan. Yang sedang-sedang saja. Artinya apa? Aturan pemerintah kita pakai, aturan Allah juga kita pakai. Siap tidak? Siap tidak? Akhirnya asbab corona di beberapa negara, terutama di Prancis, yang biasanya pakai masker yang harus kita ganti, akhirnya alhamdulillah berbondong-bondong Muslim dan mereka pakai cadar. Sebab jadi tidak semua penyakit itu bermasalah, justru mendapatkan keuntungan hidayah. Nah kita ini banyak berdebat tapi jarang mengamalkan. Cobalah stop fighting and arguing. Berhentilah bermujadalah, pasea, adu omong, nggak akan ada pengaruhnya. Amalkan saja. Kalau ini Pak, dipakainya di sini Pak. Bukan digantungin di sini kayak si Abi. Ke markas dia nggak pakai ini, sekarang ke sini pakai. Nah, pakai jadi contoh, jadi guru teh. Harus begitu dia baru ngerti. Saya copot dulu kalau saya ngomong. Kalau saya ngomong pakai ini Pak, bau jigong saya. Maaf, saya harus jujur. Halo? Siap mengamalkan? Insyaallah. Siap mengamalkan? Insyaallah. Semakin sering kita berwudu itu semakin sehat. Istinsyak, jangan lupa. Ambil air, jangan kencang banget. Terasa sakit sih. Itu insya Allah semua virus akan keluar insya Allah. Disinfektan yang paling bagus ketika turun hujan dari langit, coba hujan-hujanan. Ajib. Saya mau beli kereta, harus pakai surat ini. Ribet. Wah, korbanin aja, cari bus. Alhamdulillah bus nggak banyak pemeriksaan. Yang penting pakai masker. Saya bawa masker 3. Siap-siap. Takut lupa, takut jatuh gitu, tetap ada gantinya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita hormati aturan pemerintah dengan mengikuti protokol yang ada, tetapi tidak mengurangi ketaatan kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Allah. Ente sholat boleh pakai jarak, nggak jadi masalah. Ente khawatir pakai ini mau sholat, yang penting kita sholat. Yang satu bertengkar tapi nggak mau sholat. Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Apalagi jadi guru itu digugu dan ditiru. Kalau kita nggak ngasih contoh bener, anak nanti protes. Bisa dipahami nih? Abi paham? Hidung tutup Bi, bukan mulut. Nah, si Abi mah belagu. Kenapa nggak mau pakai ini? Karena dia punya masker pribadi, jadi janggutnya dikeatasin, diikat, kan jadi masker. Boros okok lu gue bilang. Maka kalau benar saya katakan benar, kalau salah katakan salah. Ya Bi ya, kalau di sekolah umum berkomunikasi ini tetap berinteraksi sosial pakai aturan main. Tapi jangan berkurang ibadah, jangan sampai masjid kosong. Bila azan tidak berkumandang, maka rantai yang membelenggu Dajjal itu, bila azan tidak dikumandangkan, maka belenggu tersebut melemah dan Dajjal bisa keluar dengan segera menguasai dunia dan menghancurkan umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya. Tapi bila azan dikumandangkan, belenggu yang rantai yang membelenggunya itu makin kuat dan dia tidak bisa kemana-mana. Maka boleh kita pakai ini, azan tetap berkumandang. Kalau azan pakai masker boleh tidak? Coba mohon maaf. Allahu Akbar, terdengar nggak? Dengar. Silakan saja. Ada masjid harus pakai disinfektan, ikutin aja, yang penting sholat. Apa sih ruginya? Halo? Mau harus pakai jajar? Ya udahlah, yang penting sholat berjamaah. Siap. Teman-teman yang yakin pada Allahnya kuat, jangan meremehkan teman-teman yang belum yakin. Lu kayak nggak percaya sama Allah aja.
Anda boleh pakai masker, boleh tidak masker, yang sholat berjamaah dan saling menghormati. Siap tidak? Siap tidak? Maka bapak-bapak, wahai siap-siap ini, apalagi yang di dunia pendidikan Departemen Agama, bukan Dikbud atau Dikbud, itu di Departemen Agama sudah ada 4 pelajaran yang sudah dihapuskan sebagai pelajaran radikal. Apa itu? Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga fikih, yang keempat sejarah Islam. Di Departemen Agama 4 pelajaran ini dihapuskan. Apa bedanya sama SMA, SMK, dan sekolah umum biasa? Kalau memang itu dihilangkan. Ngerti nggak? Halo? Halo? Ada orang yang itu, ya Allah ya Rabbi, asal ngomongin tembok, kalimat para rumah. Itu bahasa Jerman. Antum tamutuna kama ta'ishun, kalian pasti mati sebagaimana kalian hidup. Kalau hidup kita terlalu besar, khawatir dan takut kepada selain Allah, maka matinya pasti takut kepada selain Allah. Maaf ya, tersinggung. Ini sahih hadisnya. Jadi kalau maaf, Kang Abi nih, pengen misalnya kawin lagi, pikirannya bagaimana kawin lagi sampai ngajar diabaikan, amanat diabaikan. Pokoknya pengen kawin lagi. Kawin sama siapa? Sama TB, sama Nabi Singki. Bagaimana untuk berhubungan bulan. Udah tua ya? Udah sadar? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, maka siapapun yang hidupnya mendedikasikan dirinya untuk wanita, maka dia akan mati dalam pelukan wanita yang bukan istrinya. Siapa yang hidupnya sehari-hari sibuk untuk urusan dunia yang tidak ada nilainya, maksudnya dagang terus, matinya dalam keadaan berdagang. Tapi kalau kita belajar menyisihkan waktu, sibuk untuk agama, datang ke kajian, datang ke taklim, datang ke pengajian manapun juga, datang ke ahli zikir, kita datang, insya Allah kita mati dalam lingkungan seperti ini. Bisa dipahami ya? Ketakutan kepada selain Allah adalah satu bentuk kesyirikan yang harus diperbaiki. Mohon maaf ya tersebut. Penyakit yang paling berbahaya itu rasa takut. Orang udah takut, pengecut, nggak berani apa-apain. Betul? Betul tidak? Salah. Masa jadi pengecut dibilang betul? Halo? Pertanyaan dari saya, ini ada kejadian di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta. Doakan, 10 Oktober saya akan menikahkan putri pertama saya. Itu harus izin COVID, bungkus-bungkus doang. Wah, ribet dan duit. Halo? Tapi dangdutan, pasar malam, mall, tempat-tempat keramaian kok biasa-biasa saja. Nggak ada tindakan tegas dari aparatur. Nah, berarti kan ada the big question makomnya, ada apa ini semua? Ayo. Tugas kita bukan mengkritisi pemerintah dan kebijakannya, tugas kita taati pemerintah, karena kata Munasad ada 4 orang yang haknya ditunaikan. Pertama ulama. Ulama ini haknya didengarkan, nggak usah didebat, nggak usah dipermalukan. Kedua umaroh, haknya ditaati, bukan dilawan, di demo. Kalau mau demo, rokata ini, kotrota ini, santai ini, 2 rakaat, 2 jam dijawab jam 2 malam, kemudian 2 tetes air mata, doa kepada Allah, itu demo yang terbaik. Yang keempat, agnia, orang kaya, jangan dimanfaatkan. Haknya, lu kan banyak duit buatin masker dong, ini. Dikasih 10 juta, 1 juta dipakai, 9 juta masuk kantong. Bagus gak? Bagus gak? Bagus! Menurut setan. Jadi orang kaya itu jangan dimanfaatkan haknya. Karena orang kaya kalau sudah sayang, wa'atal mala ala hubbi, dia akan mengeluarkan hartanya dengan rasa cinta untuk membantu sesama tanpa harus diperintah. Dan yang keempat, fakir miskin haknya tunaikan kebutuhan, bukan keinginan. Fakir miskin pengen handphone. Nggak baca aja kata becus gimana mau pakai handphonenya. Tapi berbenturan dengan pendidikan. Tadi ngobrol sama kepala sekolah. Bapaknya tukang becak, SD aja nggak tamat, baca juga nggak bisa. Anaknya nanya, Pak masalah kimia, apa kagak bengek tuh guru di alam bapaknya? Halo? Halo? Kebutuhan orang fakir miskin adalah agama dan makanan. Orang miskin harus kenal Allah, harus kenal akhirat, kita pasti mati kembali ke akhirat, harus kenal dengan Allah. Lalu makannya tunaikan, jangan kita makan enak, anak fakir miskin nggak makan. Ini 4 orang yang haknya harus tunaikan. Ulama haknya, aparat haknya, umaroh haknya ditaati, orang kaya haknya
Jangan dimanfaatkan. Orang fakir miskin kebutuhan. Bisa dipahami nggak nih? Yakin? Yang sudah berani membuka ini, silakan. Segala konsekuensinya Anda tanggung. Anda yakin kepada Allah iman, silakan. Tapi jangan paksakan orang seperti kita. Saya ada bisa membuka ini, kamu kan ada OTG, tahu OTG ya? Orang tanpa gejala. Mudah-mudahan dia tahan tubuhnya. Maaf, kalau kepala sekolah kan berapa tua? Berapa umur Pak? 21. Diam. Gua nanya dia jawab bangun kan? Apa tuh? 49. Mau 50. Sadar tua Pak ya? Dengan otomatis tua, daya tahan tubuh mulai rentan, betul. Maka dia harus lebih hati-hati. Dan hampir dipastikan korban COVID itu yang sudah memang rentan. Betul tidak? Betul tidak? Hanya ada kebijakan yang harus saya luruskan. Jangan sampai Pak Tito Karnavian mengatakan orang yang mati karena COVID harus dibakar. Ini nggak ada ceritanya, nggak ada perintah Allah, nggak ada perintah Rasulullah untuk membakar mayat itu nggak ada. Dan dalam dunia kesehatan manapun, apabila seseorang punya penyakit kayak TBC, HIV sekalipun, HIV itu ya, AIDS, itu kalau mati, seluruhnya juga ikut mati, nggak perlu dibakar. Nah ini karena suspek loh COVID. Halo? Lalu mau dibakar. Iki uang apa setan ini? Betul kalau saya mengatakan begitu. Nggak ada perintah Allah, nggak perintah Rasulullah membakar mayat. Ngerti nggak? Ketika seseorang sakit mati, maka otomatis tubuhnya pun mati. Karena si virus itu bersayang ataupun bersarang di induknya yang masih hidup. Kalau induknya mati, maka dia pun ikut. Nah, ini jadi sedikit pelurusan. Jangan sampai kita menantang Allah. Segala penyakit pasti ada obatnya. Tetapi dikatakan dalam satu hadis, Allah menurunkan penyakit dari langit, maka yang sering ke rumah Allah menjaga suatu waktu berjamaah di masjid yang akan Allah jaga. Siap? Yang mematikan siapa? Yang menghidupkan siapa? Siapa? Allah. Ya udah kalau gitu kamu jalan ke jalan raya, nggak usah kan yang mematikan Allah. Itu juga pertanyaan goblok. Ada pertanyaan, namanya anak-anak tidak bertengkar. Oh, yang mematikan Allah, ya udah kamu menyeberang jalan, tapi jangan kanan kiri ya. Lu mati nggak kira ditabrak mah? Ini kan nggak lucu banget, nggak berpendidikan, uneducated people. Maksudnya, yang punya nyawa kita siapa? Allah. Yang menciptakan bumi dan langit siapa? Allah. Semua yang menciptakan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Tetapi Allah memberi hak kepada kita. Terserah lu mau pendek atau mau panjang umur lu. Contoh, ketika Allah berikan penyakit aja, jangan jauh-jauh, sakit gigi aja. Orang lain nggak tahu tapi jedut. Pertanyaannya kata ulama, lu mau sembuh atau enggak? Betul penyakit dari Allah, tapi Allah berikan hak prerogatif, terserah kamu mau panjang sakitnya, kalau mau cepat sembuh, kamu mau ambil air wudhu, sholat hajat, istighfar sama Allah, lalu ke dokter atau beli obat, insya Allah sembuh. Yang kedua, kamu berobat terserah Allah, ya sama parah. Halo? Apa bedanya sakit gigi dengan corona? Kita kembalikan pada diri kita. Sempurnanya iman dengan sempurnanya ikhtiar. Sempurnanya ikhtiar dengan sempurnanya iman. Halo? Halo? Kalau anak kita sakit, ya Allah terserah cabut aja nyawa anakku. Begitu nggak? Begitu nggak? Saya Herman seorang ayah, anak 10. Berapa? 10. Ada yang berani melewati angka anak saya? Ibu anak berapa, Bu? 2 cemen. Make up-nya demen, hamilnya kagak mau. Berapa yang sana? Baru 5. Itu udah 1 bibit ya? Mau nambah? Saya nggak suka kalau laki-laki berani menyakiti perempuan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada mujahid, tidak ada orang syahid kecuali dia lahir dari seorang rahim wanita, dari rahim seorang wanita, maka hanya pengecut dan munafik yang berani menyakiti wanita. Demikian Aisyah dan Aisyah sebenarnya. Betul. Siapa menyakiti istrinya dengan satu kata, dosanya sama dengan menyakiti bukan sendiri. Satu kali menyakiti istri, terasa sebelum mati akibatnya. Fokus dia. Benar, ini Islam loh. Nabi Muhammad SAW dan berkeluarga tidak pernah menyakiti istrinya dengan satu kata. The only one time, satu-satunya Nabi marah pada istri Aisyah,
Beliau mengatakan, warning, Aisyah, aku marah. Dikasih tahu, pejamkan mata. Maka Aisyah pun menjengkau. Dia ketakutan karena Nabi tidak pernah marah. Dia datangi dari belakang. Dia peluk, dia cium. Beliau katakan, sayangku lebih besar daripada marahku. Masya Allah. Begitu cara Nabi marah sama istri. Jangan menjelek-jelekin Ustaz. Itu siapa yang cerama? Ustaz preman. Masa gue bilang Ustaz preman? Salah bajingan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menikah itu wajib, mempertahankan pernikahan hukumnya lebih wajib. Wahai wanita, jadilah wanita ahli surga. Saya mau ngomong satu kali aja. Tolong perhatikan. Yang sudah menikah angkat tangan. Karena kalau kita pun saya nggak bisa ngeliat. Yang sudah menikah. Yang sudah menikah, kamu udah menikah nggak? Wah, parah loh. Yang udah menikah cuma tangan. Yang belum menikah cuma tangan. Saya kena ngacung bencong bukan ini. Yang udah nikah saya bilang perempuan acungan tangan, acung cuma sedikit. Yang belum menikah acung sedikit. Lah yang kagak ngacung apaan? Oke, yang udah nikah cuma tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cewek, jangan ngejawab bukan cewek. Loh. Cewek yang belum menikah sangat cuma tangan. Ini ada guru yang belum nikah? Ada. Daftar sama Ustaz Herman. Pejantan tamu masih banyak. Cuma udah agak tua dikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara nanya perempuan berantakan saya. Perempuan itu, mohon maaf, seburuk-buruknya wanita, seburuk-buruknya istri yang diharamkan mencium surga Allah, salah satunya adalah bila istri tersebut merindukan laki-laki yang bukan suaminya. Bukan berzina, merindukan saja sudah haram mencium surganya Allah. Halo? Hei, Sarah Ricci, ibu udah punya istri, udah suami salah, udah punya anak, tiba-tiba mantan lewat. Ore, CLBK, sama ini masya Allah kamu cantik. Ente senang dipuji laki-laki yang penuhin, ibu bapak ente wajib nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Halo, halo. Dan seburuk-buruknya perempuan yang minta cerai kepada suaminya kalau bukan syar'i hukumnya. Kalau suaminya mabuk, nggak mau sholat, nggak mau taat, nggak mau puasa, nyembah patung segala macam, itu Anda wajib minta talak, minta cerai. Tapi suaminya masih sholat, masih puasa, masih baca Quran, cuma sedikit beda paham, sedikit misalkannya, atau uangnya kurang-kurang dikit ya wajar ya. Itu jangan minta cerai. Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Jadikan corona ujian buat kita, dan orang yang lulus ke ujian akan naik derajatnya. Baik derajat keimanannya, ketakwaannya, prestasinya, akhlaknya, itu akan dapat. Sekarang dunia pendidikan bukan hanya mengajarkan dari handphone dan segala macamnya, tapi akhlak mulai hilang hari ini. Karena murid melihat langsung akhlak gurunya. Gurunya santun tutur katanya, dia ibadahnya. Anak kan bisa mengikuti karena anak itu fotokopi yang terbaik buat orang tua dan gurunya. Kalau gurunya ngerokok, wah, bapaknya ngerokok, dia lihatin aja enak bener. Lihat, anak itu pasti dia ngerokok. Di kampus saya, akademi kebidanan, itu nggak ada yang merokok, perempuan semua. Tapi gara-gara ada oknum dosen yang merokok di kantin, lihatin, saya langsung feeling kuat. Nah, lihat apa? Itu ya, kata kayak ini merokok enak banget. Enggak, itu setan. Makasih ya, udah nggak berani lagi. Saya tegur di merokok. Lu kalau merokok di kantor atau di WC, kalau bisa itu asapnya lu telan. Kenapa Ustaz? No, lihat. Itu melihatnya kayaknya nikmat banget. Secara tidak langsung, nanti ngajarin nggak benar. Lah pantas jadi guru karena nggak pantas di guru itu. Ustaz, saya sangat suka sama si Abi jengotnya panjang. Tapi saya tidak bisa. Ya ini aku perempuan nih pada berjenggot, tinggal tuh buat laki-laki. Halo. Ngerti? Bu, Pak, adik-adik, saya mengajar anak-anak jalanan. Alhamdulillah banyak yang tobat. Bahkan ada seorang anak ini subhanallah, dia sudah baca Qurannya bukan 1 juz, 5 juz setiap habis sholat 1 juz. Tahajudnya, duhanya nggak pernah lepas. Bahkan sekarang sudah mulai pakai jilbab, tapi diusir oleh ibu bapaknya. Tidak diaku anak oleh ibu bapaknya. Yang salah anaknya atau bang orang tuanya. Cuma dikasih 2 pertanyaan aja pada diem, bego amat jadi guru ya Allah.
Yang salah anaknya apa orang tuanya? Orang tua. Saya sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ulama, tokoh masyarakat, dosen, tetap mengatakan yang salah anaknya. Kenapa? Karena kan saya bilang tadi anak jalanannya laki-laki, nggak disebut perempuan. Masa iya dia pakai jilbab? Ketahuan dosa apa nih kayaknya? Ngaco semuanya. Baik, ingat malaikat dan Allah bersolawat mendoakan orang-orang yang mengajar kebaikan. Berarti antum ini setiap hari dapat solawat, dapat doa dari Allah dan malaikat. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Maka tetap aturi aturan pemerintah, tapi jangan jauhi aturan Allah. Siap? Siap? Bu, adik, perempuan, Masya Allah saya ngomong karena saya. Jika kalian belajar menuntut orang, seluruh yang sinar matahari akan bersaksi di hadapan Allah. Ketika lidah terkunci rapat, tangan berbicara akan menjadi saksi bahwa anak itu perempuan binti fulan belajar menutup aurat dan mereka saksinya diterima oleh Allah SWT. Kalau permen dua, satu dibungkus, yang satu dibuka, yang dikerumuni sama semut, yang dibuka atau yang dibungkus? Yang dibuka atau yang dibungkus? Perempuan juga semakin dibungkus semakin mahal. Baju ada di Berlan, ada di toko. Tahu Berlan tidak? Digeber-geber di sisi jalan. Ayo, udah dicoba dari pabrik yang sama, udah ditawar tapi yang di toko pakai nawar, pakai label, pakai harga, nggak ada yang beri nawar. Begitu kurang lebih wanita kalau menutup orang pasti tinggi harganya, tinggi derajatnya. Dan laki-laki, jangan mengandalkan penampilan dan rayuan. Kamu merayu perempuan sampai jatuh dalam pelukanmu, maaf. An-nazra ila al-mar'ah al-janabi bisyahwat ta'ud ibadati hajj. Satu kali saja memandang wanita bukan mahram dengan syahwat, dengan rasa suka, seluruh amal ibadah akan tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru memandang bagaimana kalau kita merayu, memeluknya dan lebih daripada itu. Saya pernah muda loh. Halo? Enggak langsung jadi beda segini. Pernah. Zuina lillahi hubus syahwat. Wanita pasti Allah Taala merasa suka pada wanita. Tapi saya suka memandang, ya Allah, cantik. Itu dia senyum, sampai sekarang senyumannya nggak hilang. 3 hari 3 malam nggak tidur. Kata mama saya, kakak kenapa? Nggak tahu mama nggak bisa tidur. Emang kenapa? Nah kalau sama mama saya terbuka. Ada perempuan adik kelas langsung nyium, kok terbayang-bayang. Nah anak mama mulai gede nih ya. Nggak berani, ketemu lagi nggak berani. Nulis surat apa? 6 kali 6, 4 kali 4, 16. Sempat tolong dibalas. Itu doang. Yo, zaman sekarang di kereta api dari Bogor ke Jakarta, ini merah, ini putih, berpelukan, berciuman. Di sini jeduk, kenapa orang sekitar diam aja? Wah, nggak bisa nahan, nggak bisa nahan. 2 menit saya berdiri satu baik. Pak, kamu ini anak kelas berapa berani berbuat seperti ini? Pak, ini urusan pribadi. Ya, dia bilang, ini anak berani ngelawan ke gua. Pohon. Kalau urusan pribadi di tempat pribadi, ini kereta api, ini urusan tempat umum. Jadi nggak boleh ada urusan pribadi di tempat yang umum. Paham kamu? Baru yang ini anak kamu pendidik mana? Lah, lu kemana aja? Dari tadi diem aja. Halo? Hancurnya umat ketika laki-laki sudah tidak bisa menghormati wanita. Hancurnya umat ketika wanita tidak merasa terhormat sebagai wanita. Karena semua nabi lahir dari rahim wanita. Orang-orang soleh dan hebat lahir dari rahim wanita. Maka ketika wanita tidak bangga menjadi seorang ibu dan istri, disitulah awal kehancuran generasi berikutnya. Begitu pula bila laki-laki hanya memandang wanita sebagai, wah ustaz gua maksud gua pakai video lagi. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, bila laki-laki memandang wanita sebagai bahan seksualnya saja, itu awal kehancuran umat dan bangsa. Halo? Bagaimana kata dia nanya, Ustaz saya kan di SMK banyak perempuan. Anggap itu anak. Kalau kita anggap anak itu syahwat akan hilang dengan izin Allah. Bidan mana ada cowok, cewek semua cakep-cakep lagi. Ya Allah ya Rabbi, gua normal anak 10 gak usah diomongin. Saya hampir berhenti ngajar, kata Pak Cecep almarhum, kamu diutus oleh Allah menjadi seorang pengajar dan dosen, hidup pada suasana agama sana. Bagaimana Pak, saya takut tergoda. Hah? Kata Pak Cecep, kamu dai bisa tergoda perempuan, itu anak kamu. Iya ya, anak saya aja sekarang umurnya 24 tahun, yang pertama, cewek. Ya itu umur 18 tahun, berarti di bawah anak saya semua. Berarti, oh iya itu anak saya. Ketika saya bilang, tidak ada hubungan antara kita kecuali anak dengan ayah. Selesai. Jangan ada hubungan selain anak dengan ayah. Halo? Ente boleh menikah, normal mereka boleh. Tapi kalau pertama, dewasa.
Udah 25 tahun. 2, punya penghasilan tetap. Halo? Dan ketiga, akhlaknya luar biasa. Bukan papan dari meja, tapi meja dari papan. Ini masih apa? Bukan tampan yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cinta yang mana? Ketika kita kenal pada Allah, ingat akhlak Rasulullah, tutur kata, tingkah laku semua akan dicintai oleh semua manusia. Bila bin Rabah hitam legam, budak belian tidak bisa baca tulis, karena akhlaknya bagus, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka semua makhluk pun mencintainya. Apalagi yang ganteng-ganteng seperti ini. Misalnya, jangan jadi PHP. Apa? Pemberi harapan palsu. Tapi Allah juga PHP, pemberi harapan pasti surga bagi yang mentaati. Nah, baik, 30 menit sudah saya berbicara. Terima kasih atas kebersamaannya. Janjinya musyawarah pagi di Masjid Al-Ansor, Ustadz Agus atau Abi kalian bilang jam 8 berangkat dari masjid, jam 8.15 kita bicara, insya Allah selesai. Jam 8 kurang seperempat harus sudah berangkat. Untuk ada teman bawa mobil, diantar ke sini jam 8 kurang 5 udah sampai di sini. Belum ada siapa-siapa banyak. Nah, kepala sekolah pun datangnya terlambat duluan saya. Halo, dan dia nggak tahu, nggak dikasih tahu sama dia. Kalau dikasih tahu pasti duluan. Halo, habis itu nggak ada sesajen, nggak ada minuman apa baru didatang ini sekarang. Ustaz mau kopi hitam, mau dibuatlah kopi hitam. Airnya dingin nggak panas. Dari dispenser ini udah merah, berarti belum panas. Kalau merah begitu teh hujan, sama celupung hirup ya Allah. Saya kan nggak ngopi, Ustaz nggak ngerokok. Meski mau nggak ngopi, cing atuh tertanya gitu ya. Akhirnya kopinya nggak dimakan, betul nggak Ustaz? Dibuang nggak? Enggak, belum. Ada, minum bu, sih. Akhirnya dibuatin teh manis, kalau teh manis boleh lah. Baik, saya akan cekkan, tahu kalian, buat saya, you are the chosen people. Kalian orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk duduk di sini saja, hanya orang yang dipilih oleh Allah datang kemari. Maka mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih santun lagi, lebih semangat lagi, lebih taat kepada pemerintahan, dan juga lebih taat kepada siapa? Allah. Tangan punya Allah, kaki punya Allah. Kalau nggak taat sama Allah rugi pak. Di Jakarta nggak taat sama pemerintah, nggak pakai masker, dimasukin ke peti mati. Ditanyain gimana rasanya? Apalagi yang pertama mah ditutup, ya sekarang mah dibuka. Pertama ditutup, pucat pasti kalau mau mati. Kalau dimati beneran, itu bisa dituntut tuh dengan cara pembunuhan yang tidak sengaja. Benar. Ada yang mengingatkan tuh akhirnya dibuka, tapi tetap aja harus stres. Mau masuk peti mati? Mau tidak? Oke. Sekarang hari Jumat, maka usahakan mandi. Laki perempuan mandi, mandinya jongkok. Ustaz Tafan, jongkok Ustaz. Oh dia pegang HP. Lu aja depan. Cepetan aku menilila akhirnya jongkok. Rapetin pahanya. Nah ini sunnah mandi jongkok. Dengan 3 siuk pertama, baju kan OPSnya buka. Anggap itu sisiuk. Nah, jatuhkan di kepala sambil tenukan. Biarkan ini rapet oke, cairan nanti airnya ngumpul di sini. 3 siuk. Rabbi anzilni musallam mubarakatan khairul muslimin. Rabbi anzilni musallam mubarakatan khairul muslimin. Rabbi anzilni musallam. Tapi bukan diri dari hati, kalian taruh kamar mandi. Selepas itu, dulu capek beli gua. Ada 5 penyakit bayi yang Allah sembuhkan. Yang pertama bingung, lupa. Kalau ngutang cepat, kalau bayarnya lupa. Ini penyakit nih. Belajar kapalnya susah, lupanya gampang. Itu yang penyakit. Penyakit bingung. Kedua, budak. Susah mendengarkan nasihat kebaikan. Kalau nggak kebaikan, masya Allah, gibah, fitnah, hoak cepat. Yang ketiga, belawur. Mata nggak bisa lihat kebaikan Allah. Mata tidak bisa lihat kebaikan makhluk Allah. Mata tidak mampu husnuzon pada siapapun juga. Yang keempatnya, bisu. Ngomong benar susah, tapi kalau berdebat yang tidak nilainya jago. Yang kelima, mohon maaf ini laki-laki terutama nih, B-nya beser. If you are a loser when you make love with your wife, means you are nothing. But when you are a winner in making love, you are a very good husband. Ngerti nggak? Ada terjemahannya di bawah. Aduh kacau. Laki-laki kalau mandinya jongkok seperti ini, insya Allah Anda tidak beser, tidak mudah kalah, bukan editasil, ejakulasi dini tanpa hasil. Saya praktekkan itu mandi, alhamdulillah sampai sekarang, masya Allah. Saya kena gula darah kemarin sampai 500 lebih. Tapi masih bisa mencetak anak generasi sekarang umurnya baru 1 tahun yang ke-10. Halo. Ini rahasia sunnah ini, mandi jom. Coba nggak lama 5 menit juga jemput. Yang penting terbasahi. Ini oh, aji. Bagi perempuan
Masya Allah, Anda punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Tidak mudah kalah, tidak mudah lelah, tidak mudah pokoknya ajib. Siap. Insyaallah. 5 penyakit B apa? Banyak lupa, banyak ilmunya. Sedikit lupa, sedikit ilmunya. Gak pernah lupa, gak punya ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak lupanya, berarti banyak dosa. 5B, dulur, bingung. Nih, bingung. 2, budak. Pura-pura, di sini ada pengajian, diumumkan pura-pura nggak dengar, baik di kantor, di kelas, anak-anak atau guru staf nggak mau datang. Nah itu juga penyakitnya tuh, kurang mandi Jumat itu. Yang ketiganya buta. B-nya buta. Maksudnya buta kalau tidak bisa melihat, tidak mampu melihat kebaikan kebenaran. Yang ada kejelekan aja, orang lain salah. Yang keempatnya bisu. Ngomong bener, ngomong hak tuh nggak berani. Tapi kalau ngomong yang nggak bener, masya Allah. Yang kelimanya yang paten. Beser itu kan karena diabetes sering kencing, bukan? Kalau laki-laki tuh, aduh, pel tuh baru nempel sepetu. Wah ini bahasa agak cuting nih. Tapi dia di atas 17 tahun kan? Ya. Alhamdulillah. Kalau jodoh. Ini kalau saya bahas masalah suami istri akan asyik Pak, bahkan 3 jam tidak terasa. Tahu-tahu gua pingsan aja. Udah berkeringat begini, suapunya dingin, sini mah panas. Pasang kipas angin, coba ada. Berkeringat nggak? Dikit. Baik, sedekah, singkat tapi padat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tidak akan mendoakan kalian, tapi saya sumpahin kalian selalu sehat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur dan kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan ilmu dan kehidupannya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilunaskan hutang-hutangnya. Kok aminnya lebih kencang daripada yang lain ketika hutang? Yang mengetawain lebih banyak sebenarnya, cuma malu ngomongnya. Kemudian mudah-mudahan ahli kuburnya diampun dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Ma'udzubillahi